Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, majelis ilmu lagi. Dan karena masih ada bau-bau kambing, kita ngomongkan hakikat kurban yang mungkin banyak di antara kita luput. Kita kalau kemudian ditanya kurban ini jane apa, pikiran kita nggih paling boleh wedhus, boleh sapi gitu, terus nyate ya gitu toh. Makanya Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nggih, kurban itu asal katanya berasal dari bahasa Arab qoroba yuqribu kurban, yang artinya mendekat. Nah, al-kurban dikatakan oleh Ibnu Manzur ma yuqarribu bihi ilallah min dabihatin wa ghairiha, yaitu kurban adalah segala sesuatu yang bisa membuat orang dekat pada Allah berupa sembelihan atau selainnya. Berarti enggak harus yang dibeleh. Nah, apa ya ngono Mas? Anjir, dalilnya Al-Maidah 27. Kisah putra Nabi Adam. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Ceritakan Muhammad kisah dua putra Adam, kisah yang benar. Il qarraba qurbanan. Ketika dua orang anak ini diminta untuk berkurban dengan sebuah kurban. Fatuku bila min ahadima walam yutaqabbal minal akhar. Satunya diterima, satunya tidak. Nah, dua anak Adam ini berkurban. Nah, padahal yang dikorbankan itu nopo kewan semua, enggak. Satunya sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir dan kisahnya sudah masyhur, sudah terkenal, kita sudah sering dengar, yaitu satunya berkurban yang besar itu Qabil, yang kecil itu Habil. Yang tua berkurban napa? Satu tandan buah-buahan. Buah-buahannya enggak disebut buah nopo, tapi yang jelas busuk. Nah, jadi dipilih yang baik buat dirinya, yang jelek buat Allah. Buah-buahan. Lalu yang kecil Habil berkurban domba, kambing yang terbaik. Nah, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata kurban kalau dikembalikan ke bahasa Arab itu sebenarnya bisa binatang, bisa bukan binatang. Tapi intinya adalah dipersembahkan kepada Allah. Dipersembahkan kepada yang diagungkan. Dalam hal ini orang beriman itu ya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwasanya semua bentuk ibadah kita, apakah itu sholat, berarti perwakilan ibadah langsung kepada Allah, hablum minallah, ataukah nusuk itu juga termasuk di dalamnya kurban yang nanti dagingnya itu kita bagikan, maka termasuk hidup dan mati, maka itu semua harus kita tujukan kepada Allah. Tidak boleh kita simpangkan kepada makhluk. Contoh mulai, Nabi mengatakan ad-du'a'u wal ibadah, donga kuwi ibadah. Maka karena doa itu ibadah, kita tidak boleh memalingkan doa itu kepada selain Allah. Jenengan nyuwun ke reca ndak boleh. Jenengan nyuwun ke kuburan ndak boleh. Nanti nek jenengan ke candi-candi tertentu, katanya kan ngerogoh golongan ini niku mungkin nek tekan terus kon donga kok kabul. Nggih napa mboten? Niku nggih mboten angsal. Niku syirik semuanya. Jadi memalingkan semua bentuk peribadatan kepada selain Allah itu sebuah kekeliruan. Termasuk sujud inti dari sholat itu kan sujud ya, salah satunya. Maka sujud ini dikatakan oleh Nabi kalau misal sujud itu boleh manusia ke manusia, maka yang tak suruh sujud pertama itu istri tak suruh sujud ke suaminya. Tapi karena nggak boleh ya nggak pernah ada dan nggak pernah boleh manusia sujud ke manusia.
Makanya jenengan nek ngantos umpami nggih ningali enten seorang istri sujud ke suaminya, ampun terus wih iki berarti istri sholihah. Mboten, malah salah. Semanten ugi enten santri sujud ten kiyaine ten ustate niku tambah kleru melih. Nggih, pramila bedanya adab dengan akhlak. Adab kadang disepakati manusia, tapi akhlak harus berdasarkan dalil. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak selalu nih yang bagus di mata manusia itu lalu bagus di mata Allah. Kalau contoh meleh, enten gus-gus nem kalih apa tiga ngoten nite mobil golf. Terus ngubengi pesantrennya. Begitu melewat niku semua santri yang istilahnya apa nggih, sing kelewatan niku langsung nunduk dodok. Ini tidak boleh dalam Islam. Sunahnya gimana? Ketika ada orang lewat dan ada orang berjalan, sunahnya yang berjalan ngucap salam kepada yang nitih kendaraan ngucap salam kepada yang berjalan. Sematan ugi dengan berjalan kok ada orang lenggahan, maka jenengan yang berjalan ngucap salam pada yang duduk. Niku sunai. Nek kersa nggih mandek salaman mboten nggih lewat wae assalamualaikum selesai gitu. Lah nek ngono gak beradab lah niku masalahnya. Bahwasanya di dalam Islam ketika kita mau mengatakan sesuatu beradab atau enggak, maka standarnya adalah dalil. Tapi nek kemudian nyungsep ngoten niku ndak bener. Termasuk enten acara penyerahan ijazah niku ngantek santrine sujud ngambung sikile ustate ndak bener niku ya. Artinya nek jenengan kok nyekolahke putra ten pesantren ngoten niku, itu perlu jenengan evaluasi. Ada adab yang menurut orang itu baik, tapi belum tentu menurut Allah itu baik. Pramila ngapunten. Sakmenika lak berita pencabulan kiai pada atau ustadz atau gus pada santrinya kan kuatah. Sampai enten santriwati niku saking takdime sama gurunya pengen melindungi. Ndak, ini sing menghamiliku bukan ustadz, tapi sing menghamiliku malaikat aja. Untuk ucapan ngoten niku wong Nasrani nggih enten. Wong Nasrani niku yang apa istilahnya pastor niku sing mboten kawin niku. Niku nggih enten ngoten niku, mencabuli biarawantinya begitu hamil dikatakan iki anak Tuhan. Mirip-mirip. Nah, kalau nek niteni pesantren-pesantren sing ngoten niku, sing terjadi itu walaupun nggak menutup kemungkinan yang lain juga niku karena interaksi laki-laki dan perempuan, mobil khusus santriwati dan ustadznya atau kiainya atau gusnya ini tidak menggunakan adab yang syar'i. Maksudnya pripun? Lah wong santrine lho wedok-wedok nggih pun menstruasi perempuan itu kan rata-rata nggih SMP niku pun to nggih to Bu nggih to. Nah nek sanjang dereng tak bantah wong anakku wis main SMP lah niku temen-temen ngoten niku jenenge wong sudah menstruasi nggih gak boleh salaman gitu. Lah wong lanang kok tuwa niku nek terus salaman karo wong wedok wis ayu, enom, putih, mulus, ya terus dadi rumangsa kaya cah enom gitu. Akhire mengke niku enten ustaz niku pokoke penggalih pokoke bojoku ki kudu maksimal umur 30. Nek wis 30 lewat itu tukar tambah. Pilih tak wayu apa tak pegat. Lah umur 30 niku nek piye setri kan nggih hitungane nggih dereng patek tuwa kan. Sehingga nek mau diwayu ora karuan gelem gitu. Kematangannya belum ada. Pasti menolak ya, akhirnya tetap dipegat. Ganti melih ngoten niku. Nah, inilah musibah dan padahal nggih nek level ustaz niku lebih jane lho. Jane niku luwih longgar timbang pastor. Nek pastor biksu niku jelas boten kawin. Aturan yang mereka bikinkan gitu. Jenenge ustaz niku kan cara kawin sekawan kan jenenge angsal to. Tapi nggih enten ustaz sing paribasane nggih bojo ndek anak tapi yo mencabuli santri wannya lho coba. Jadi mboten sing perempuan nanti cek yo seneng sing lanang juga gitu. Makanya nggih Bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iki mau ngomong ke apa tadi? Nah, kembali ke sini, maka ketika kita membicarakan tentang kurban nggih, maka kita harus paham bahwasanya secara bahasa Arab kurban itu adalah mempersembahkan bisa hewan, bisa bukan hewan. Nek bahasa Arab. Tapi nek bahasa Indonesia kurban niku nggih definisinya adalah menyembelih hewan di hari raya Idul Adha ngoten. Lajeng nanti secara fikih yang disembelih ya cuman kambing, sapi, kemudian kebo atau unta.
Nah, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ketika Nabi Adam kurbannya bisa tanaman atau bisa binatang. Lalu begitu masuk ke Nabi Ibrahim, singkat cerita, masuk Nabi Ibrahim, maka Allah memerintahkan menyembelih putranya. Dan Ibrahim alaihissalam tidak membantah, langsung tanya pada putranya, "Piye pendapatmu le?" Monggo if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sumangga jenengan lampahi bapak, insyaallah kula niku termasuk anak-anak yang sabar. Nah, akhirnya begitu mau disembelih wa fatainahu bidibhin azim, tak genti kanggo sembelihan yang besar. Sembelihan yang besar kalau di dalam konteks Nabi Adam, itu putra Nabi Adam Habil menyembelihnya domba. Domba niku biri-biri. Biri-biri niku nek basa Jawa niku wedhus gembel. Nah, wedhus sing enten gembele. Terus sing dibeleh wedhus sing enten gembele. Ampun klentuh gembel sing kaya wedhus. Mungkin enten yai niku rambuté wonten niku gembel niku. Nah, niku ampun dibeleh. Kalau nanti bingung itu wong ora kramas ya rambutnya nanti ngono. Nek wong edan kula mboten gagas, nek wong normal niku rambutnya digawe gimbal ngoten niku. Nah, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi Ibrahim dan ketika Allah ganti dengan sembelihan niku nggih wedhus gembel. Makanya nanti dalam fikih sebenarnya wedhus Jawa kali wedhus gembel niku utama mana? Utama wedhus gembel jane. Tapi gandeng. Nah, nek ten Jawa niku nuruti ilat. Akhirnya mongso luwih enak wedhus Jawa, akhirnya lebih banyak disembelih wedhus Jawa timbang gembel. Terus sanjang nek wedhus gembel iki lemaknya akeh, gaji akeh gitu. Nggih, tapi tidak dilarang nggih wedhus Jawa. Cuman kalau kita ngomong lebih utama wedhus gembel gitu. Nah, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian masuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW menyembelihnya juga kambing juga. Kadang dalam hadis yang lain sapi, dalam hadis yang lain unta. Dan bahasanya sudah doha. Doha itu menyembelih di waktu duha. Berarti sudah enten sing sembelih. Jadi kurban dalam artian tanaman sudah ditinggalkan. Bahkan sejak Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai situ, kita kemudian mendapatkan pelajaran bahwasanya ada syariat kurban yang memang dari masa ke masa itu ada. Dari masa Nabi Adam, dari masa Nabi Ibrahim, bahkan dari masa ke masa Nabi Muhammad, dan kita sampai hari kiamat insya Allah itu sama, yaitu sudah disuruh nyembelih binatang saja, mboten mempersembahkan nopo-nopo selain binatang. Nah, maka kalau doa tadi hanya kepada Allah, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, itu syirik. Kemudian kalau sujud tadi hanya kepada Allah, dilakukan kepada selain Allah niku nggih boten angsal. Pramila yang namanya kurban, nggih, mau jenengan lampahi bentuknya binatang atau bentuknya selain binatang, ketika diserahkan kepada selain Allah, maka itu tidak boleh. Dalile wau yang saya bacakan yaitu Quran surat Al-An'am 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, kurbanku, hidup matiku cuman buat Allah, Rabbul alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu buat dia, dan seperti itulah aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri menjadi orang yang Islam. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nih di sini ada bentuk pemahaman bahwasanya ibadah yang sifatnya sholat dan kurban, hablum minallah dan hablum minan nas, itu hanya kepada Allah. Bahkan hidup dan mati kita juga hanya untuk Allah. Karena hanya untuk Allah, maka kita diminta untuk mengikhlaskan semua ibadah hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kamu itu diperintahkan untuk mengikhlaskan semua prosesi dalam agamamu itu ya untuk Allah saja. Makanya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu pertanyaannya adalah apa hubungannya karo kondisi sekarang? Nah, kondisi sekarang yang kita lihat ya, bahwasanya ada
orang-orang yang kemudian mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah. Nah, ini Allah sudah menyinggungnya, menyindirnya. Al-An'am 136, Allah menyebut mereka wa ja'alu lillahi mimma dara'a minal harsi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillah bizamihim wa hadza lisurakaina. Dan mereka menyiapkan bagi Allah satu bagian dari hasil pertanian mereka dan peternakan yang mereka miliki, yang mana semuanya Allah ciptakan. Nah, terus nek petani nggih nyepake dalam bentuk hasil bumi, nek peternak nggih bentuke kewan-kewan yang diternak. Lalu mereka berkata, menurut prasangka mereka, ini untuk Allah, ini untuk berhala-berhala kami. Memang di sini bahasanya lisurokaina, untuk yang membersamai kami, diterjemahkan sebagai berhala. Ning maksudnya niku bentuknya macam-macam. Mboten mung berhala dalam arti reca, mboten. Enten sing mempersembahkan buat danyang di satu sendal. Enten sing mempersembahkan tinggi ngomongnya sing nunggu gunung berapi genta jeblok. Enten sing katanya dipersembahkan ten perapatan gitu. Enten sing katanya dipersembahkan di pojokan sawah, nanti nyebute Dewi Sri. Ini enten Srine, Dewi ini mboten enten. Dewi enten Dewi, Bu Dewi enten. Kemudian ada yang kemudian bentuknya kepala kerbau dilemparkan ke lautan tinggi Nyi Roro Kidul. Kemudian loro mari-mari roro. Kemudian bahkan lho enten ten daerah kula kesupen pundi niku kebo utuh. Kebo utuh digawa wonten kapal perahu terus dicemplungke ning laut. Parah wae. Dan niku ketika napa sing mati? Lho ya mati. Ini maksudnya wis dibelah ngono lho, Pak. Dadi ora kepurip yo nglangi. Dicemplungke gitu. Nah, ketika banyak netizen yang komentar eman-eman segala macam, nah mereka mengklarifikasi kalau niku kebone niku dagingnya pun dijikuk, terus kantun kulite, terus diiseni sayur-sayuran terus dijahit melih. Nah, dicemplungke. Nah, dihapusi setan lah ya. Nah, mengke nek ten Jawa niku ndas kebo, ndas sapi. Mengke nek ten gunung niku ndas wedhus. Mengke nek ten Sulawesi niku ndas pitik. Wah, ndas-ndasane dibuat kabeh. Makanya inilah yang kemudian nggih menjadi pertanyaan, apakah itu perbuatan baik atau benar? Maka dijawab oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan tentang orang-orang seperti itu, yaitu la'anallahu man dabaha li ghairillah. Celakalah atau laknat Allah menimpa orang-orang yang menyembelih, berkurban, buang sajen kepada selain Allah. Jadi nek sing ditujukan itu adalah selain Allah, nyoto-nyoto selain Allah, oh iki mbah iki, mbah kuwi dan yang ini dan yang itu. Itu jelas syirkul akbar, syirik besar, nganggo banget. Dan kalau kita ngomongkan syirik besar, maka itu menghapus dosa, menghapus pahala, kemudian dosanya nggak akan diampuni, kekal di neraka, mboten saged mlebet swargi, komplit akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai akhirat gitu kan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inti dari hidup kita yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kamu itu tak ciptakan kecuali untuk ibadah. Maka tafsir liya'budun itu liwahidun, untuk bertauhid. Makanya ketika kita dikasih hidup, kok kemudian dikasih kemudahan untuk dapat rezeki, ya bersyukurnya kepada Allah, bukan kepada makhluk-makhluk itu. Nanti akan saya ngeles, loh iki tak buat neng laut, memang aku njaluk selamat ning Nyi Roro Kidul, tapi aku yo bersyukur atas nikmat ikan yang diberi oleh Allah. Maka membersamakan inilah yang disebut dengan syirik. Artinya kalau kemudian orang ini menyerahkan langsung kepada selain Allah itu nggih salah, ada yang lain dan ada Allah bersamaan itu nggih salah. Nah nek wis kene wae saiki ndas kebo tetep tak buat ning sing tak tuju Allah langsung. Nah, niki masuk di level dosa yang kedua yaitu bid'ah. Wong ora tau dikongkon wonten ibu.
Makanya iblis niku dirumuskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu akan menggoda manusia dengan urut-urutannya. Urutan yang paling besar yaitu menggoda pada level kesyirikan. Kalau kita selamat di sini, maka digoda di level yang kedua yaitu bid'ah. Nek kita selamat di sini, kita digoda di level yang ketiga dosa besar. Wow, yang di pesantren-pesantren tadi itu level 3. Nah, kalau kemudian kita selamat di sini, maka kita akan digoda yang level yang keempat, yaitu mementingkan yang kurang penting, mendahulukan yang penting, meninggalkan yang lebih penting. Contohnya pripun? Contohnya ngeten, sholat tahajud tertib. Ning bersamaan dengan tertibnya sholat tahajud, sholat subuh nggih tertib kawanan. Nah niku mboten angsal. Ini musibahnya orang-orang yang sering pengajian niku biasanya. Wah tahajud itu keutamaannya pol. Ya tahajud ya rajin. Nah tapi subuh mesti kawanan. Soalnya tinggal 10 menit ndak kuat matanya, tidur bablas, bangun-bangun jam 8. Lagi sholat subuh dan itu rutin. Sehingga nek ngoten niku jenengan harus memperbaiki, tidak boleh kemudian loh bukannya nek keturun ki tangi-tangi langsung subuh gak apa-apa Mas. Nggih kalau itu bener-bener gak disengaja enggak apa-apa, tapi nek nyata-nyata jenengan bisa mirsani oh iki jame kurang 5 menit 10 menit kirang semonten. Lajeng jenengan milih film akhirnya merem bablas dan itu berarti mboten tidak sengaja, itu menyengaja tidur. Mboten. Nek mboten sengaja ngeten jenengan pas sujud terakhir witir niku saking khusuke eling donga ndongake putrane ndongake garwane merem kali sujud. Nah, tangi-tangi jam 09.00 lah niku ndak sengaja nek niku. Wong nyata-nyata pun rampung ya mendet bantal nglekar kok tak turusik weh. Nah, niku akhirnya kan bablas. Termasuk misal ngapunten nggih yang jenengan masih punya pasangan. Kadang kita interaksi sama orang bisa baik banget itu. Tapi angger mulai mesti padu karo bojone. Ah, ini juga perlu kita evaluasi gitu. Artinya kita itu kadang penuntut ilmu kayak kita itu kadang tergodanya itu di yang keempat. Nah, cuman ketika orang itu sudah tergoda di level 1 syirik, itu biasanya ngisor-ngisor itu pun dilanggar kabeh. Makanya ketika jenengan kok nemoni enten piyai niku ngutang ra bayar-bayar ditagih malah ngamuk-ngamuk. Niku cobi jenengan persani hidupnya. Oh, ternyata seneng nang dukun. Nek seneng ning dukun niku mesti ngisor-ngisore niku dilakoni. Kamu iso nyolong kesempatan ya dilakoni, iso korupsi nggih korupsi. Bahkan kamu mau bisa ngambil pasangan orang ya dilakoni. Soalnya gagas pokoke carane pokoke urip seneng gitu. Makanya kan nek jenengan persani kados Gunung Kemukus niku, nah niku orang ke situ. Kakunge sok nganggo songkok, sing setri nganggo udung. Terus temen itu napa melakukan bacaan-bacaan ritual-ritual tertentu, persembahan-persembahan tertentu, nanti puncaknya adalah harus terjadi hubungan badan. Ning mboten angsal nek kalih garwane kudu ijolan. Lah mungkin nek mboten beto ijole mriku pun dicepake. Nah. Terus karepe pengen sugih. Enten sing dadi sugih, enten sing gak sugih-sugih. Sing gak sugih-sugih niku ndak pernah tercatat dalam sejarah, sing sugih-sugih kecatet. Nek rono dadi sugih kaya kuwi ngoten. Padahal ketika seseorang itu kaya dengan sebab maksiat bahkan di level kesyirikan itu hakikatnya bukan nikmat, bukan rezeki, tapi itu istidraj. Istidraj niku dielu-elu. Tukang main menang terus ra kalah-kalah niku istidraj. Wong ra tau salat kok sugih niku istidraj. Nah, ngoten. Makanya zaman dulu ada istidraj besar yang terjadi di mana? Di Syam. Dulu Nabi Ibrahim, bagaimana yang pernah kita baca dalilnya, Nabi Ibrahim datang ke Mekah. Mekah itu cuma padang tandus yang dikelilingi gunung batu. Terus gunung ini itu mboten medal sukete paribasane. Pomo enten niku nggih saged diangon wedhus, mboten saged. Lah nek sing mriku kan pun mirsani to, gunung dibolong niku ngangge bor watu-watu niku ora karo-karuan. Mungkin dalam bab tentang Dajjal, nggih, gunung-gunung watu itu nanti akan dijogo sama malaikat sehingga Dajjal tidak bisa masuk karena malaikat-malaikat menunggu Dajjal di depan-depan pintu-pintu yang menuju Mekah dan Madinah sambil membawa pedang gitu kan. Nah, saat ini kan OTW dibolongi oleh gunung-gunung ini. Nah, ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu ketika Ismail kecil ditinggal bersama dengan ibunya, sinten namanya ibu Hajar apa Saro? Hajar. Ditinggal di situ, suaminya ingin meninggalkan dua orang ini, si istri dan anak ini.
Niku istrine kan napa istilahnya nimbali to. Mas Ibrahim. Aku sadurunge mbok tinggal aku meh takon. Aku kok mbok dekek kene iki sing ngongkon apa bener Allah kan gitu jenengan masih ingat kisahnya gitu. Maka Ibrahim pun menjawab, iya sing ngongkon Gusti Allah. Udah tinggal. Mboten diendaki mboten pripun. Nah sakniki lagi dipamiti engko aku pengen ning Jakarta, lagi tekan stasiun wis dielekke. Jo lali engko transfer gitu. Padahal mau ditinggali gitu. Ya, bahkan Hajar dan kemudian Ismail kecil ini pun akhirnya sampai kehabisan bekalnya. Akhirnya yang terjadi mereka si ibu ini nyusoni anaknya juga sudah tidak keluar susunya, yang mana dia harus minum gitu kan, dan air juga nggak ada. Akhirnya lari-lari ke sana kemari dari Safa Marwah, yang kemudian sambil berlari itu kelihatan kayak ada air, tapi diparani ternyata mboten, cuman fata morgana. Kemudian malaikat datang gitu, untuk kemudian mengeluarkan atau membuat keluarnya air yang disebut dengan air Zam-Zam. Nah, kisah di kita kan karena ditendang oleh Ismail, tapi pada dalil yang pernah kita baca itu karena malaikat yang mengeluarkannya. Nah, dari air yang muncul ini lalu burung-burung itu minum, terus muter-muter. Nah, burung yang muter ini dilihat oleh orang yang safar, yang mana orang yang bersafar atau berjalan ini tidak pernah lewat daerah itu. Kok enek manuk nih, biasanya enek banyu. Akhirnya mampir. Begitu mampir, kemudian mulailah mereka tinggal, mulailah mereka berdagang, mulailah mereka nanem gitu kan. Akhirnya terjadilah proses ekonomi. Ekonomi kan ada produksi, distribusi, oleh setunggalnya konsumsi kan itu toh. Nah, terjadi di situ. Nah, singkat cerita Ibrahim balik, anaknya sudah agak gede. Nah, begitu sudah gede mulailah dibikin yang namanya Ka'bah itu. Dan kemudian Ibrahim memanggil manusia, wahai manusia, mulai sekarang kalian haji pada datang. Sehingga ekonominya mulai berputar. Jadi ada ibadah, ada ekonomi. Tapi tetap ibadah dulu baru ekonomi. Nah, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu berganti masa, maka yang hadir udah orang-orang yang sudah lupa dari esensi ibadahnya, kelingane mau golek duit gitu ya. Akhirnya yang terjadi pokoknya musim haji wong dorene ibadah. Nah, kita piye carane nyepake barang uga rampe supaya entuk untung akeh wong musimnya setahun sekali kan ngoten. Nah, muncullah seorang manusia bernama Amr bin Amir Al-Khuzai, tokoh dari orang Quraisy suku Khuzai. Nah, dia seorang pedagang. Pulaane ke Syam dibawa ke Mekah, habis pulaan lagi bawa ke Mekah. Termasuk Nabi Muhammad kan bersama dengan Abu Thalib pamannya itu juga menjualkan atau berkulaan dagangannya Khadijah juga ke Syam. Jadi Syam itu memang pusat perdagangan. Nah, Amr bin Amir Al-Khuzai ini lihat di Mekah itu di Syam, loh iki negara kok maju men, sugih men, makmur men. Mereka ini nyembah apa toh gitu. Maka ditahulah di situ dia menyembah berhala. Maka berhalane piye carane digawa ten Mekah. Maka dibawalah berhala itu yang paling gede namanya Hubal. Transaksi wani bayari ya. Soalnya pengen supaya motif ekonominya makin kuat. Nah, ditancapkanlah itu di depan Ka'bah. Lalu masa berganti lagi, ilmu tidak ada, makin banyak orang jahil. Akhirnya berhalanya enggak cuma satu. Terjadi deal-dealan, setiap suku punya berhala, ditambahi sampai akhirnya berhalanya jumlahnya pinten? 360. Oke banget nih. Niku nek cara 360 sakniki bener diubengke niku. Jenengan tawaf niku kangelan. Nabrak oke banget. Nah, akhirnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Amr Al-Khuzai inilah yang menjadi tokoh yang pertama membawa berhala itu ke Mekah. Nah, singkat cerita dakwah Nabi SAW, singkat cerita menang Fathul Makkah, singkat cerita itu berhala dirobohkan semuanya. Nah, Nabi pernah ngendikan, Ra'aitu Amr ibni Amir Al-Khuzai yajuru am'a'ahu finnar. Aku ki pernah ndelok diduduhke ning neraka iku enek menungso sing jenenge Amr bin Amir Al-Khuzai.
Nabi tidak pernah ketemu ini tokoh awal kesyirikan, tidak pernah ketemu Nabi. Udah lama, udah lewat bermungkin ratusan tahun sebelum Nabi lahir itu. Dia di neraka. Kenapa atau ngapain? Dia di neraka ususnya medal, murat marit karo digondeli. Kemudian Nabi mengatakan kana awwalu may yughayyiru dina Ibrahim. Inilah manusia yang pertama kali merubah agama Ibrahim di tanah suci Mekah. Makanya cucu Nabi Ibrahim wabil khusus yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan punya nasab sama Nabi Ibrahim. Beliau sendiri yang kemudian membereskannya atas izin Allah. Kamilah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang kemudian memulai sunnah yang jelek, kebiasaan yang jelek, parah lagi kalau itu sifatnya kesyirikan, maka dia akan mendapatkan dosa sejumlah para pelakunya. Umpami nggih. Sak menika jenengan dereng saged salat, lajeng kula ajari salat. Jenengan sampai bisa sholat, maka semua sholat yang jenengan lakukan otomatis digandakan pahalanya kula angsal jenengan nggih angsal. Iku nek sholat. Nek niki kula ajari sing jelek, kula ajari ngapusi, jenengan tukang ngapusi kabeh misalnya untuk bilang. Nah jenengan untuk dosa kula plus dosa jenengan kayak kula nggih. Nah, maka dalam konteks kesyirikan, maka orang berbuat kesyirikan secara personal itu sudah salah. Apalagi kemudian menjadi tokohnya, itu tambah parah lagi. Ramulan jenengan yang ngajak-ajak piknik, ya, ampun ngajak piknik teman-teman kesyirikan. Nah, yuk piknik yuk, ning Paris, ini apa? Agak gua ndas kebo. Jenengan entuk dosa sak bis itu Bang nggih. Nggih. Terus nek piknik sing saya mawon yang sifatnya kemudian di situ benar-benar menikmati alam, tidak ada kaitannya dengan ibadah-ibadah seperti itu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kemudian mengatakan yang tadi sudah saya singgung, la'anallahu man dhabaha li ghairillah, terlaknatlah orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan kemudian Nabi SAW bercerita tentang kisah dua orang pemuda, yang dua orang ini masuk surga dan masuk neraka karena lalat. Goro-goro laler. Nah, ini jenengan nek menggalih mlebu surga kudu munggah kaji, ngaten. Niku nggih bener buat yang mampu. Tapi nek jenengan mboten mampu, cobi niki mangsima. Barangkali lho jenengan bisa masuk surga cuma goro-goro laler. Oh. Sebaliknya jenengan nek mboten mengerti ini, jangan-jangan jenengan nanti nggih masuk neraka goro-goro laler. Bahaya. Pripun kisahnya? Tariq bin Shihab berkata, Nabi bersabda, "Dahwalal jannatu rajulun fi dubabin." Ada seorang laki-laki yang masuk surga karena lalat. Wa dakhalan nar rajulun fi dubabin. Lalu ada seorang laki-laki yang masuk neraka karena lalat. Satu ekor aja, mboten kata-kata. Mboten lalat akeh terus digawe payek sik mboten situk tok. Sahabat bertanya, "Gimana ceritanya ya Rasul, kok ada orang seperti itu? Apes menlebun rokok kok mau goro-goro laler gitu kan?" Nah, maka beliau SAW menjawab, "Marroro julani ala qaumin lahum sonamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an." Berlalulah, lewatlah dua orang pemuda melewati satu kampung. Di kampung itu punya yang disembah. Bentuknya macam-macam, bisa pohon, bisa berhala, bisa punden, bisa danyang, bisa setan, iblis, semua. Nah, kemudian yang terjadi, orang kampung itu mengatakan, faqalu li ahadima qarib. Celuk siji-siji. Rene sik Mas, Mas. Iki kowe meh lewat kene, gak etuk lewat nek urung mengkurbankan. Tadi di depan tadi lho. Kurban nek bahasa Arab itu pokoknya mempersembahkan bisa apapun kan ngoten to. Bisa binatang, bisa bukan binatang. Yang di depan tadi lho. Nah, di sini dia katakan qarib, persembahkan. Sak-sakmu apa terserahlah. Duit entuk, panganan entuk, apa wae entuk. Nah, maka kata si pemuda itu, laisa indi syai'un uqaribu. Aku ndak duwe apa-apa, Mas. Wong aku ki meh lewat kampungmu iki mergo aku meh rono lho. Meh rono meh kerja apa dodol. Engko nek entuk duit lagi mulih, aku ora ndek apa-apa. Kemudian orang kampung sini pinter, orang kampung di itu lho. Pinter, dia ndak mau nek pokoknya nek dilesi ngono ngeles gitu terus dia manut ndak mau. Dia pokoknya kudu dioyak terus, pokoknya kudu enek sing dipersembahkan. Kata orang kampung itu, "Qarib bolo dubaban." Ngene ae nek gak dedit. Aku ora ngongkon kene pasar kembang tuku kembang pitung rupa. Gak rupane sapa wae niku pitu niku, Mbak Sri, enten mboten enten nggih. Kembang melati, kembang kantil, kembang mawar. Oleh tau kok nganti pitu ya betul, Mbak.
Aku ora ngerti ditekok iki. Napa Bu? Biasane napa niku? Melati, mawar, kandil, terus napa? Kenanga, limo napa? Yang kelima napa? Oh, maware 2, putih karo abang ya 5. Terus kalih napa niki? Kandile kalih, siji ijo siji kuning ngoten. Nggih. Nah, orang kamu kan gak ngomong kene pasar kembang gak. Sing tak kongkon ngene lho Mas. Nek kowe ra ndek tenan. Laler lho situk cekelen dekeken kene. Wis sah kowe lewat to. Laler Bu, laler. Laler niku enten ajine mboten? Mboten enten. Nek kembang sing jenengan bayar, niku sak pincuk niku pinten enten niku? Ora tau tuku aku. Pinten niku? Sing halo sing biasane tuku ayo. 10.000. Apa piro ya? Ora kertas. Rasa pakai bola. Itu enggak ada nilainya. Lalat 1 ekor, tangkep taruh. Kemudian kata orang kampung, fakhallu sabilah. Wis lewat wis kono. Kata Nabi, fadakhalal nar. Orang ini nek mati membawa dosa kesyirikan, syirik akbar. Karena tadi loh mempersembahkan pada selain Allah kan syirik besar tuh, masuk neraka. Masuk neraka dan nggak akan keluar selama-lamanya. Makanya di neraka itu isinya orang 4. Kafir, musyrik, munafik. Nah, yang terakhir fasik. Fasik ini kalau dia masih punya iman, masih akan diselamatkan dengan mekanisme syafaat. Syafaat itu yang 7. Syafaat Nabi Muhammad, syafaat Siddiqin, syafaat para rasul, syafaat orang yang mati syahid, syafaat solihin, syafaat malaikat, syafaat Allah terakhir. Sehingga nanti ketika syafaat Allah sudah dibagikan, maka neraka itu tidak tersisa kecuali orang kafir, musyrik, munafik. Nah, jadi orang yang 2 sajen laler ini tadi tidak akan selamat karena masuk kategori musyrik, syirik akbar. Walaupun laler, napa mulih niku kembang dikek perapatan. Oh yo, tambah akeh meneh niku dosane. Padha-padha syirik niku syirik yang lebih berat. Nah, kemudian Bibi rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, wa qalu lil akhar, masih satu lagi. Nah, si satu ini dikasih tahu, "Qorib, saya giliranmu Mas, kan tadi orang 2. Saiki jatahmu." Kala orang ini karena ngaji gitu kan, karena paham syariat, ngerti nilai-nilai keimanan yang benar, dia pun mengatakan, "Ma kuntu liqoriba li ahadin say'an dunallah azza wa jalla." Sorry bro, ora mungkin aku gelem ngono kuwi. Ngono kuwi salah, kleru, syirik kuwi gak etuk. Akhirnya wong kampung ini pun nesu. Fadarabu unuqahu fatakhalal jannah. Dibabat niku gulune diel mati. Ya sipatenilah pokoknya. Kata Nabi, orang ini masuk surga. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran tentang kisah kurban, tentang peristiwa kurban. Bahwasanya kurban secara bahasa itu bisa mempersembahkan apapun, tidak harus binatang. Maka ketika kurban kita sekarang ini jenengan setiap tahun menyembelihnya, bahkan menikmati dagingnya, niku monggo niku nikmat yang paling baik insya Allah sepanjang tahun. Cuman jenengan kedah memahami esensi dari kurban itu, yaitu apa? Allah menginginkan bahwasanya semua bentuk persembahan itu hanya kepada Allah. Dan persembahannya juga buatan sembarangan. Saat ini pun diatur namung kambing, domba, biri bewa, sapi, kebo, kali unta. Allah tidak menginginkan kembang pitung rupa, enggak pengin nopo-nopo ndak. Yang diinginkan cuma niku, Sehingga nanti kalau ada orang yang mempersembahkan itu murni kepada selain Allah, itu jatuhnya syirik akbar. Mempersembahkan itu bersama dengan Allah niku nggih tetap syirik akbar. Mempersembahkan selain yang biasa kita lakukan kepada Allah, misal gawe tumpengan segala macam, ini persembahan go Allah disebar ning laut gitu. Ya Allah, ini untuk jenengan disebar, itu masuk dalam kategori minimal niku bid'ah yang salah, bid'ah mungkaroh gitu. Sehingga orang Islam harus paham bahwasanya membuang sajen segede sekecil lalat pun itu kemudian berpotensi membuat dia tercebur ke neraka, maka kita harus hati-hati. Nah, yang kemarin sempat saya singgung gitu. Niku kadang enten kampung-kampung niku tiba-tiba nyerat didodok jaluki iuran. Iuran kene apa nggih bersih desa. Niku mang tanglet bersih desa ki ngopo. Nek bersih desa niku nyapu dalan monggo ndak apa-apa. Nek njaluke mung 10.000 nek perlu jenengan kei 100.000. Tapi nek bersih desa niku nanggap wayang, nanggap ledek, terus mungkin enten acara ngeten ngoten dingge, gua sial ngruwat desa, nah itu jelas keliru. Bahkan nanti dibuang ke sendang tertentu, di situ diyakini ada penunggu desa itu, niku tambah keliru meleh. Pramila nggih, ketika laler aja berpotensi menyeret kita ke neraka, maka duit lebih parah untuk potensi menyeret ke neraka lebih gede. Makanya jangan pernah terlibat kepada kesyirikan,
apalagi menjadi pelopornya, apalagi kok malah nyengkuyung ning modali, wah itu tambah parah mulai. Makanya Ibu rahmatullah Allah, niku pelajaran kurban yang mungkin jarang kita dengar, yang tentu saya berharap bahwasanya dengan akidah yang benar ini, hadis yang lalu dikatakan oleh Nabi, lebu surga jane gampang, tapi ya buat orang yang mendapatkan taufik. Nah, di urutan yang pertama beliau mengatakan yaitu menyembah Allah saja, tidak berbuat syirik. Nah, inilah penjabarannya. Salah satu bentuknya ibadah kurban yang esensinya adalah semua bentuk persembahan itu hanya kepada Allah, dan itu pun enten aturane, mboten waton angger kembang angger napa mboten, nggih enten aturane. Sehingga Nabi mengatakan man amila amalan falaisa lahu amruna fahuwa raddun. Sapa wong sing pengen ngamal tapi enggak pernah tak contohke, enggak pernah melu sing tak ajarke, ya ora guna. Makanya ketika kita mempersembahkan bunga, makanan tapi kepada Allah itu juga enggak ada manfaatnya. Maka yang diminta oleh Allah nih kurban-kurban yang syar'i, yaitu tadi kambing, sapi, unta atau kerbau. Wabillahi makanan yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Wabil khusus bisa membentengi akidah panjenengan semua, yang tentu harapan utamanya kita semua bisa bertemu lagi di surga. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih pripun Bu? Kalau Tes. kita tidak Tes. buat sajen tapi memanfaatkan sajen itu boleh enggak? Tes. Nah, nggih. Jadi semua yang menjadi sajen itu pada akhirnya haram untuk kita makan. Kita memakannya, tapi nek kita memanfaatkan misal enten sing mbucal sajen ten prapatan. Lalu ten prapatan niku isine sajen enten sekule, misal. Oh aku duwe pitik tak wae pitik enggak apa-apa. Atau punya kucing wae kucing enggak apa-apa. Ngoten. Atau misal ada anjing lewat wae anjing enggak apa-apa. Ya kula kadang ya kula nek ra kula sampar ya kula angkat kemblong sampah gitu. Makaten. Nggih, matur nuwun. Nggih, monggo Mbak Sri. Terima kasih kepada Bapak.